Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Kepala Sekolah dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pena 71. Bapak Ibu Guru, kita akan melanjutkan terkait pengisian pengelolaan kinerja masuk di pelaksanaan. Bersamaan dengan pelaksanaan observasi kelas, Bapak Ibu Guru sudah bisa mulai mengunggah bukti dukung pengembangan kompetensi maupun tugas tambahan. Nah, kali ini saya akan membagikan kepada Bapak Ibu terkait laporan tugas tambahan sebagai wali kelas. Jangan khawatir Bapak Ibu, laporan tugas tambahan sebagai wali kelas nanti bisa Bapak Ibu download melalui deskripsi video ini. Letaknya di bawah judul video ini. Demikian Bapak Ibu, tidak berpanjang lebar, sebelum kita masuk ke tahapan berikutnya, kepada Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, mohon tolong untuk bisa disentuh subscribe-nya terlebih dahulu dengan pilihan lonceng bergetar, sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi dari channel ini secara otomatis. Kepada Bapak Ibu yang telah menyentuh subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih sekali. Selanjutnya Bapak Ibu, dasar hukum tugas tambahan sebagai wali kelas ini telah diatur dengan jelas, yaitu yang pertama ada pada Perdirjen GTK nomor 7607/B.B1 dan seterusnya tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Di sana akan Bapak Ibu temukan terkait dengan tugas tambahan sebagai wali kelas. Dasar hukum yang kedua adalah ini Bapak Ibu, nomor 6. Di jenjang SMP, SMA, SMK ada penugasan guru sebagai wali kelas, diatur berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Nah, selanjutnya mari kita masuk pada struktur laporan Bapak Ibu. Laporan tugas tambahan sebagai wali kelas diawali dengan cover berisi judul, kemudian di sini ada logo sekolah, kemudian ada identitas pelapor dan juga identitas alamat. Selanjutnya yang kedua adalah lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini laporan disahkan oleh kepala sekolah terkait dengan penyelesaian laporan oleh Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Kemudian di sini tanggal pengesahan. Selanjutnya adalah kata pengantar. Kata pengantar yang mengantarkan Bapak Ibu menyampaikan terkait dengan penyelesaian laporan ini. Lalu daftar isi Bapak Ibu di sini. Daftar isi cukup banyak, mulai dari halaman judul, bab 1 pendahuluan, bab 2 program kerja wali kelas, bab 3 realisasi program kerja wali kelas, bab 4 penutup. Kemudian ada daftar pustaka dan lampiran. Nah, di sini Bapak Ibu, begitu banyaknya daftar isi yang tersebut di sini, nanti bisa Bapak Ibu siapkan dalam laporan yang sebenarnya. Selanjutnya kita masuk pada bab 1, latar belakang, kemudian ada maksud dan tujuan pelaporan tugas sebagai wali kelas, dan juga ada uraian tugas dan fungsi wali kelas. Silakan di sini diuraikan dengan jelas Bapak Ibu menurut kriteria Bapak Ibu. Kemudian kedua ada bab 2 program kerja wali kelas, mulai dari mengelola kelas, kemudian menyelenggarakan administrasi kelas, lalu ada berinteraksi dengan orang tua wali,
Lalu ada membuat catatan khusus tentang peserta didik sampai pada G, yaitu mengisi dan membagi buku laporan hasil belajar peserta didik pada orang tua siswa. Inilah isi dari bab 2 program kerja wali kelas. Lalu berikutnya ada bab 3 realisasi program kerja wali kelas. Silahkan di sini Bapak Ibu, dalam laporan ini silakan bisa dibuat menjadi jurnal kegiatan wali kelas, ada jurnal komunikasi dengan orang tua wali peserta didik, kemudian ada catatan khusus peserta didik ataupun jurnal mutasi peserta didik. Silahkan lengkapi Bapak Ibu. Lalu bab 4 adalah penutup. Silahkan ditutup laporan ini dengan kalimat yang bisa Bapak Ibu sampaikan, dan juga tidak lupa mohon saran masukan kepada para pembaca. Selanjutnya ada daftar pustaka, dan berikutnya ada daftar lampiran Bapak Ibu. Lampiran kurang lebih ada 8, tetapi Bapak Ibu juga bisa menambah ataupun mengurangi apabila data lampiran Bapak Ibu kurang, mulai dari SK penugasan tugas bagi wali kelas sampai pada nomor 8 catatan hasil belajar. Inilah lampiran yang harus disertakan dalam pelaporan ini. Selanjutnya kita akan lihat Bapak Ibu contoh laporan. Jangan khawatir Bapak Ibu, contoh laporan ini nanti bisa Bapak Ibu dapatkan dengan cara mendownload melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi video. Di sana Bapak Ibu tinggal melengkapi nama, identitas, dan seterusnya, kemudian mengedit ataupun menambah, mengurangi jika diperlukan, dan ada data yang beberapa masih kosong yang harus diisi sesuai dengan karakter sekolah Bapak Ibu. Mari kita lihat Bapak Ibu, inilah contoh laporan tugas tambahan sebagai wali kelas tahun pelajaran 2023-2024. Bagian pertama adalah cover Bapak Ibu, seperti ini. Silakan covernya dilengkapi sesuai dengan keadaan Bapak Ibu. Kemudian lembar pengesahan Bapak Ibu. Di sini lembar pengesahannya seperti ini. Silakan nanti Bapak Ibu tinggal melengkapi ini. Kemudian tanggal Bapak Ibu kepala sekolah menandatangani laporan ini. Lalu berikutnya adalah kata pengantar. Silakan, jika ini Bapak Ibu cocok silakan pakai, jika tidak boleh diganti. Berikutnya adalah daftar isi Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu daftar isi. Seperti yang bagian depan tadi, ini sudah diterapkan di dalam laporan. Lalu bab 1 kita masuk di pendahuluan. Ada latar belakang, ya seperti ini. Latar belakang seperti ini Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan dengan maksud dan tujuan. Lalu ada uraian tugas. Berikutnya kita masuk bab 2 Bapak Ibu. Di sini bab 2. Seperti ini Bapak Ibu bab 2. Ya, bab 2 program kerja wali kelas berapa semester genap tahun pelajaran 2023-2024. Jenis kegiatan, waktu, ini semester Januari sampai Juni Bapak Ibu. Dan kemudian di sini ditandatangani kepala sekolah, di sini wali kelas. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama semester Januari sampai Juni yang sudah dilakukan bisa dicentang seperti ini Bapak Ibu.
Bab 3 adalah realisasi tugas tambahan wali kelas semester genap tahun 2023-2024. Yang pertama adalah jurnal wali kelas. Seperti ini Bapak Ibu. Silakan ditulis kegiatan Bapak Ibu ketika bertatap muka ataupun melaksanakan kegiatan dengan peserta didik. Yang pertama adalah A. Mengelola kelas dan menyelenggarakan administrasi kelas. Seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan B. Berinteraksi dengan orang tua wali. Jurnal komunikasinya seperti ini ya, mulai dari hari tanggal Bapak Ibu melakukan komunikasi dengan orang tua peserta didik. Nama orang tua siapa ditulis di sini, nama siswa tulis di sini, perihal permasalahan dan keterangan. Lalu yang C. Membuat catatan khusus tentang peserta didik kita. Seperti ini Bapak Ibu. Nama siswa, kemudian catatan khususnya apakah positif ataukah negatif, lalu penanganannya seperti apa, kemudian rencana tindak lanjutnya seperti ini. Berikutnya adalah catatan mutasi apabila ada di dalam kelas Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu. Dilanjutkan berikutnya adalah penutup. Nah seperti ini Bapak Ibu, bagian penutup. Bagian penutupnya, lalu pada bagian penutup ini silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan dengan kata-kata Bapak Ibu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka seperti ini, lalu lampiran. Lampiran yang pertama tentu adalah SK Kepala Sekolah tentang bagi tugas Bapak Ibu. Silakan dilampirkan di sini di lembar yang kosong ini, nanti di foto, di scan, lalu tampilkan di sini Bapak Ibu. Berikutnya adalah daftar piket wali kelas seperti ini Bapak Ibu. Ya, daftar piket wali kelas ini silakan dicantumkan di sini Bapak Ibu, data-data piket kelas yang Bapak Ibu ampu, kemudian catatan-catatan yang mungkin menjadi kesepakatan di kelas Bapak Ibu. Nah seperti ini Bapak Ibu untuk daftar piket kelas. Selanjutnya adalah ini Bapak Ibu, struktur kelas. Struktur kelas silahkan Bapak Ibu seperti ini mungkin, atau mungkin di kelas Bapak Ibu berbeda, silahkan dengan cara yang masing-masing memiliki ciri sendiri di masing-masing kelasnya, bisa Bapak Ibu tampilkan di sini Bapak Ibu. Nah seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya setelah struktur organisasi kelas adalah denah tempat duduk seperti ini Bapak Ibu. Nah seperti ini ya. Jadi kira-kira Bapak Ibu sempat nggak untuk membuat peta atau denah tempat duduk di kelas di mana Bapak Ibu bertugas sebagai wali kelas? Seperti ini untuk denah tempat duduknya Bapak Ibu. Nah mulai dari atas kita lihat denah tempat duduk, whiteboard, ini tempat duduk Bapak Ibu guru, kemudian yang ini adalah tempat duduk peserta didik, dan ini adalah pintu keluar masuk. Seperti ini Bapak Ibu kira-kira. Nah selanjutnya ada daftar inventaris seperti ini Bapak Ibu. Ada barang apa saja di dalam kelas Bapak Ibu? Nah silahkan, tentunya sudah dibuat tabel seperti ini Bapak Ibu ya. Nah ini bisa ditampilkan, jangan lupa di bawahnya ada tanda tangan dari Bapak Ibu wali kelas. Selanjutnya laporan bulanan seperti ini Bapak Ibu. Laporan bulanan dari kelas yang Bapak Ibu ampu. Ini seperti ini Bapak Ibu. Keadaan siswa dari keadaan awal jumlah
laki-laki berapa, perempuan berapa, jumlahnya ada berapa, kemudian mutasi keluar masuk ada tidak, keadaan akhir bulannya seperti apa. Ini dilakukan setiap bulan Bapak Ibu. Kemudian ada absensi siswa dalam 1 bulan, sakit izin alfa, jumlahnya berapa, per hari ada berapa persen, ini selama 1 bulan. Kemudian masalah-masalah yang timbul dalam kelas tercatat di sini seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini keadaan siswa, ini absensi dalam 1 bulan, ini masalah yang terjadi di dalam kelas yang Bapak Ibu ampuh. Jangan lupa diakhiri dengan tanda tangan wali kelas. Selanjutnya, catatan hasil belajar siswa seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini catatan hasil belajar siswa, ada foto, ada catatan hasil belajar, kemudian ada nama identitas siswa kita, terus kemudian ada capaian prestasi pada mata pelajaran semester 1, semester 2 seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian diakhiri ini kegiatan pengembangan diri apa yang diikuti siswa. Kemudian semester 1, semester 2 ini mengenai perilaku dan kehadiran siswa ditulis di sini. Selanjutnya adalah keputusan akhir dari siswa yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Demikian untuk laporan tugas tambahan sebagai wali kelas. Silakan, bisa Bapak Ibu edit, bisa Bapak Ibu download melalui deskripsi video ini, kemudian nanti bisa ditambah kurangkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.